Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome back to my channel, Kelas Mr. Iman. Jumpa lagi di seri mata kuliah manajemen. Untuk kali ini di episode keempat ya, teman-teman. Yang sebelumnya kita sudah banyak bahas terkait dengan teori manajemen, bagaimana perilaku dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan bab 4 atau episode yang keempat terkait dengan praktik manajemen di lingkungan global. Nah, ini salah satu buku rekomendasi yang bisa teman-teman beli atau memiliki ini untuk sebagai pedoman teman-teman terkait dengan untuk terkait dengan manajemen ya. Rekomendasi itu karangan dari Robin Coulter, salah satu penerbitnya yaitu Erlangga. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko buku atau marketplace yang ada di atau biasanya teman-teman gunakan. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana praktik manajemen lingkungan global. Apa sih yang akan kita bahas di episode keempat ini terkait dengan praktik manajemen di lingkungan global. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa di Fakultas Ekonomi dari berbagai jurusan, baik itu jurusan ekonomi, studi pembangunan, jurusan manajemen sendiri, jurusan akuntansi, dan jurusan atau prodi lainnya di Fakultas Ekonomi, yang semester 1 biasanya atau semester 2 mendapatkan pengantar manajemen. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan episode keempatnya, yaitu terkait dengan praktik manajemen di lingkungan global. Oke, pembahasannya apa saja teman-teman semuanya? Pertama terkait dengan bagaimana pandangan terhadap manajemen global atau terkait dengan globalisasi. Nah, kemudian terkait dengan aliansi global, bagaimana persekutuan di antara para negara-negara. Kemudian ada bagaimana manajemen lingkungan global dan bagaimana praktek manajemen lingkungan global gitu ya, teman-teman. Nah, Nah, untuk gambaran terkait dengan pokok bahasannya, pertama terkait dengan manajemen lingkungan global. Yang pertama kita terkait dengan perusahaan multinasional. Nah, di mana kalau kita bicara terkait dengan global, berarti dia tidak hanya satu negara ya, teman-teman, berarti dia macam-macam negara, macam-macam negara atau banyak negara ya. Nah, kita lihat dulu perusahaan multinasional, jenis perusahaan internasional yang menjalankan operasi di banyak negara. Ini biasanya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang internasional menjalankan banyak negara. Misalnya di Indonesia itu ada yang namanya Astra ya, teman-teman. Astra itu perusahaan yang berasal dari Jepang, di mana dia menjalankan banyak operasi, perusahaannya itu dioperasionalnya banyak di berbagai negara, ada salah satu Indonesia. Terkenal juga Astra Internasional ya. Kalau di kode sahamnya di AAC ya. Kemudian bagaimana organisasi multidomestik. Nah, jenis perusahaan multinasional yang mendesentralisasi manajemen dan keputusannya pada negara lokal. Nah, gimana terkait dengan organisasi multidomestik ini, dia perusahaan multinasional, tetapi untuk manajemen keputusannya tetap dilakukan di setiap negara atau masing-masing negara atau negara lokalnya. Kemudian ada namanya organisasi global, teman-teman, yaitu jenis perusahaan multinasional yang mensentralisasikan manajemen keputusan lainnya. Jadi kalau organisasi global ini dia semua keputusan itu dari manajemen top up atau topnya ya, top manajemennya atau di perusahaan atau perusahaan lainnya di di sentralisasi manajemen di satu tempat ya gitu ya gambarannya. Kemudian organisasi transnasional, jenis perusahaan nasional yang telah mengeliminasi halangan geografis, artifisial, dan melakukan praktik dan pendekatan kerja terbaik tanpa apa teman-teman ya di situ, tanpa pernyataan asal negara. Nah, transnasional ini perusahaannya sudah di mana-mana, tapi dia tidak ada lagi terkait dengan bahwa itu pusatnya di mana, pusatnya tidak ya. Dia sudah fokus pada dia tidak lagi dari yang asal negaranya, tapi sudah menjadi milik masing-masing negara tersebut biasanya. Itu perusahaan-perusahaan luar ya. Jadi sudah manajemen tersendiri gitu ya gambarannya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kalau misalkan ada sekiranya dari presentasi saya yang mungkin kurang atau misalnya ada kurang tepat, bisa teman-teman kasih komen di kolom komentar ya, mungkin bisa untuk perbaikan, dan kita sama-sama intinya saling belajar di sini ya. Nah, mudah-mudahan presentasi saya ini atau pembahasan saya ini bisa membantu sedikit teman-teman dalam belajar terkait dengan pengantar manajemen. Baik, kita lanjut teman-teman.
bagaimana perspektif global ya. Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus ngeh atau apa namanya memahami terkait dengan perspektif global. Ya, perspektif global itu ada macam-macam ya. Pertama terkait dengan parokialisme, yaitu memandang dunia semata-mata melalui pandangan dan perspektif diri sendiri. Tidak menyadari bahwa orang lain memiliki cara hidup kerja yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya pandangan memandang dunia itu hanya dari sudut pandang kita sendiri, ya, ya pandangan kita sendiri. Nah, terkait dengan itu ada namanya pandangan etnosentris, jenis parokialisme yang mempercayai bahwa pendekatan dan praktik kerja di negara asal adalah yang terbaik, di mana dia mengakui atau memandang bahwa praktik kerja di negaranya adalah yang terbaik gitu ya, yang terbaik. Walaupun mungkin di sana luar sana banyak yang lebih baik gitu ya. Ya. Kemudian ada yang kedua pandangan polisentris. Nah, manajer negara tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik bagi bisnisnya. Nah, di mana di setiap perusahaan multinasional biasanya setiap negaranya di setiap negara yang dia punya cabangnya atau apa ya cabangnya lah ya gambarannya. Nah, manajer negara tuan rumah itu biasanya mengetahui ya praktik terbaik untuk bisnis di negara masing-masing karena berbeda culture, berbeda budaya, berbeda riset dan sebagainya. Nah, biasanya manajer lokal bisa lebih memahami terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian ada namanya pandangan geosentris, ya dia berinvestasi dunia, berfokus memanfaatkan pendekatan dan ilmu terbaik dari seantero dunia. Nah, ini dia geosentris ini bagaimana dia memandang yang lain juga ya. Bahwa pendekatan mana ini lebih yang terbaik nih, dia bisa melihat tidak hanya dari diri sendiri tapi dia melihat orang lain atau melihat negara lain atau melihat negara luar bahwa oh ternyata ada praktek yang lebih baik dan dia bisa ikuti seperti itu. Itu pandangan geosentris. Nah, ini ya. Nah, ada etnosentris tadi yang terhadap pendekatan ada yang memiliki negaranya, misalnya home country-nya, polisentris, di mana seorang manajer yang lebih mengetahui pendekatan praktik negara bisnis dari bisnis mereka, setiap negara masing-masing, pendekatan mereka kerja terbaik bagi bisnis mereka, ini polisentris, manajer. Kemudian geosentris, orientasi dunia ya, gambarannya. Bagaimana dia melakukan berfokus pada memanfaatkan pendekatan individu terbaik dari seluruh dunia, itu geosentris. Oke teman-teman ya. Kemudian lanjut, nah aliansi global. Kalau kita lihat aliansi global ada macam-macam ya teman-teman. Ada Uni Eropa yang kita tahu bahwa mata uangnya euro sekarang. Ada NAFTA, ini nanti kita bahas masing-masing. Ada WTO, World Trade Organization, ada ASEAN yang kita sendiri ya di Asia Tenggara ada sekitar 10 negara. Nah, di mana 10 negara itu bersatu dalam komunitas namanya ASEAN. Apa ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Ya. Association of Southeast Asian Nation. Oke, kita bahas satu-satu bersama dengan Uni Eropa. European Union ini beragam sekitar 27 negara demokratis ya. Dan negara sedang dalam proses menerima sebagai anggota ini. Nah, ini gambarannya ya. 17 negara telah mengadopsi euro, 9 negara anggota baru wajib mengadopsinya. Kecuali kemarin tempo hari ada namanya Inggris yang melakukan namanya Brexit ya, British exit. Jadi Inggris itu awalnya masuk di Uni Eropa, kemudian mereka melakukan referendum sehingga akhirnya masyarakatnya lebih memilih untuk keluar dari Uni Eropa, yang menangnya keluar dari Uni Eropa ya, yang suara terbanyaknya keluar dari Uni Eropa. Jadi dia sekarang sudah namanya Brexit, jadi termasuk dalam Uni Eropa sendiri. Dia mata uangnya juga dia sendiri tetap memakai pound sterling ya teman-teman. Oke, kalau ada tambahan atau kurang bisa dilengkapi ya teman-teman. Nah, ini gambaran euro ya, Eropa ya gambarannya teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada namanya NAFTA ya. NAFTA ya. North American Free Trade Agreement. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dan dia apa namanya North American Free Trade Agreement, persatuan negara-negara sekitaran Amerika ya. Oke. Kemudian ada namanya CAFTA, Central American Trade Agreement. Nah, ya ini ada namanya CAFTA, kemudian ada namanya Mercosur, Southern Common Market, pasar bersama wilayah Amerika Selatan, memiliki peran penting dalamnya. Nah, ini terkait dengan apa namanya persatuan untuk wilayah bersama di Amerika Selatan ya. Kemudian apalagi teman-teman? Nah, ini ada ASEAN ya.
kita nih ya, ASEAN ya. Association of Southeast Asian Nations, aliansi dagang berantara semua negara Asia Tenggara, di mana wilayah ini sangat berperan penting dalam perekonomian global, di mana di ASEAN kita hanya perlu visa, kalau ya kita hanya perlu paspor untuk berangkat ke 10 negara ASEAN ini, kita tidak perlu visa ya. Jadi kita tidak perlu visa, hanya perlu dengan paspor. Misalnya kalau kita ke negara lain, misalnya ke Amerika, biasanya harus pakai visa dulu ya. Tapi kalau ke ASEAN kita tidak perlu visa, cukup dengan paspor ya. Ya. Nah ini negara kita termasuk dari ASEAN ya, ada 10 negara. ASEAN itu sebenarnya memiliki tujuan untuk memajukan kepentingan bersama ya, masuk percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, dan pertama serta bisnis regional di Asia Tenggara ya. Oke. Aliansi dagang negara lain ada Uni Afrika, African Union, ada Masyarakat Afrika Timur, EAC, ada SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Ada juga sekarang terbaru itu namanya BRICS ya, BRICS ya. BRICS itu gabungan dari negara Brazil, BRICS ya, Rusia, BRICS India, C-nya itu Cina, sama S-nya itu South Africa ya, BRICS ya. Sangat terkenal sekali. Negara-negara lain sudah banyak yang bergabung di BRICS ya, BRICS. Oke, baik. Nah, WTO namanya World Trade Organization, merupakan organisasi internasional yang memegang peran utama dalam mengatur beberapa masalah perdagangan dunia ya. Nah, ini gambarannya terkait dengan WTO, World Trade Organization, organisasi dunia di bawah PBB yang mengatur terkait dengan perdagangan internasional ya. Mengatur perdagangan internasional. Nah, mekanisme perdagangan global. Perdagangan global antara negara tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika isu-isu perdagangan muncul, sistem perdagangan global memastikan bahwa perdagangan tetap efisien dan efektif. Kemudian intervensi pemerintah serta mekanisme perdagangan dan keuangan telah mampu mencegah krisis potensial. Karena perdagangan global ini terutama kecenderungan terkait dengan kebutuhan masing-masing negara yang mungkin berbeda dan sumber daya juga yang berbeda. Oke, mungkin itu gambarannya terkait dengan materi kita hari ini di episode keempat terkait dengan bagaimana manajemen di lingkungan global. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman semuanya yang belajar terkait dengan pintar manajemen. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Wabarakatuh. See you.